Yang pertama di sini pelanggan datang ke rental mobil, mengisi form penyewaan seperti identitas, tanggal penyewaan, lama waktu pemesanan, alamat pengantaran, dan kemudian apakah memakai supir atau tidak. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan admin mengecek data dan ketersediaan mobil yang ingin disewa oleh pelanggan tadi di buku. Jika tersedia, admin melakukan perhitungan total biaya peminjaman mobil. Pelanggan kemudian membayar DP dan meninggalkan KTP. Kemudian admin memberi data penyewaan mobil berdasarkan form penyewaan pelanggan kepada sopir. Sopir kemudian mengantarkan mobil kepada pelanggan dan kemudian proses selesai. Ini proses pemesanan mobil. Kemudian proses pengembalian mobil saat ini masih menggunakan teknik pencatatan manual. Sopir melihat buku penyewaan, kemudian sopir menjemput mobil sesuai alamat pengantaran, kemudian pelanggan mengembalikan mobil tepat waktu sesuai dengan ketentuan peminjaman mobil. Apabila terlambat, maka akan dikenakan denda atau biaya tambahan. Pelanggan membayar sisa total penyewaan, biaya penyewaan, dan kemudian proses selesai. Selanjutnya ialah proses bisnis yang diharapkan. Di sini proses bisnis yang diharapkan. Atau proses bisnis yang akan dibuat nanti. Yang pertama, pelanggan melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu dengan mengisikan data diri, kemudian melakukan login. Setelah melakukan login pelanggan, apabila berhasil, maka pelanggan akan diarahkan ke menu utama. Kemudian di menu utama, pelanggan melihat daftar mobil yang ada pada aplikasi. Kemudian pelanggan memilih mobil yang tersedia pada aplikasi. Kemudian pelanggan melakukan pengisian form pemesanan dengan mengisi form pemesanan dengan menentukan tanggal penyewaan, lama waktu pemesanan, alamat pengantaran, memakai supir atau tidak. Setelah itu admin melihat daftar pemesanan yang telah diisi oleh pelanggan tadi. Admin mengecek data dan melihat ketersediaan mobil. Apabila tersedia, maka admin akan melakukan perhitungan total biaya dan mengirimkan total biaya peminjaman mobil kepada pelanggan. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan biaya pemesanan. Kemudian admin mengirimkan kembali data pemesanan atau penyewaan kepada sopir. Sopir melihat daftar tersebut yang dikirimkan oleh admin. Sopir mengantarkan mobil kepada pelanggan, mengupdate status pemesanan 1. Selanjutnya sopir menjemput mobil dari pelanggan, update status 2. Setelah itu proses selesai. Kemudian selanjutnya ialah pembuatan dokumen SRS, Software Requirement Specification, tabel fungsional requirement. Yang pertama yaitu tabel fungsional requirement. Tabel fungsional. Pertama ada sistem harus menyediakan fitur untuk semua aktor, meliputi admin, pelanggan, dan supir karyawan untuk masuk dan keluar dari sistem melalui fitur login dan logout sesuai dengan rule atau hak akses yang dimiliki. Kedua, sistem harus menyediakan fitur registrasi bagi calon pelanggan yang belum memiliki akun agar dapat memiliki akun dan hak akses sebagai pelanggan. Ketiga, sistem harus menampilkan fitur halaman daftar mobil yang berisikan informasi mobil yang tersedia beserta tarif harga sewa. Keempat, sistem harus menyediakan fitur form pemesanan yang diisi oleh pelanggan untuk proses permintaan penyewaan yang kemudian proses permintaan tersebut dikirim oleh admin. Kelima, sistem menyediakan fitur konfirmasi pemesanan oleh admin yang sebelumnya telah di-request oleh pelanggan. Keenam, sistem menyediakan fitur cetak nota atau data transaksi dan upload bukti pembayaran. Ketujuh, sistem harus menyediakan fitur histori pemesanan. Kedelapan, sistem harus menyediakan fitur untuk mengelola data mobil pada halaman admin, meliputi melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data admin. Kemudian sistem harus menyediakan fitur untuk mengelola data pelanggan pada halaman admin, meliputi tambah, edit, hapus data pelanggan. Sistem harus menyediakan fitur untuk mengelola data supir
pada halaman admin meliputi tambah, edit, hapus data sopir. Sistem harus menyediakan fitur untuk melihat data pemesanan bagi admin dan mengatur sopir untuk pemesanan tersebut. Sistem harus menyediakan fitur bagi supir untuk melihat data pemesanan yang khusus bagi supir tersebut. Sistem harus menyediakan fitur untuk update status bagi supir, yaitu status 1 pengantaran, status 2 pengembalian. Tabel non-fungsionalnya, yang pertama ialah availability. Aplikasi rental mobil ini bersifat tersedia, di mana aplikasi ini dapat dibuka dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua, reliability, di mana aplikasi rental mobil ini dapat dibuka dengan menggunakan sistem operasi dan spesifikasi PC atau laptop apapun asal memiliki browser dan fungsinya berjalan dengan baik. 3. Ergonomi, di mana aplikasi ini memiliki desain tampilan yang menarik dan mudah untuk digunakan. Portability, di mana aplikasi rental mobil ini dibangun sebagai aplikasi web yang responsif, sehingga dapat dibuka dan digunakan di PC, laptop, ataupun smartphone. Memori, kemudian memori, di mana aplikasi ini membutuhkan memori yang besar untuk dapat menampung database dengan jumlah banyak. Kemudian respon time, aplikasi rental mobil ini memiliki respon time pada sistem paling lama 10 detik. Kemudian safety, di mana aplikasi rental mobil ini sangat aman karena tidak mengandung hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan ataupun bahaya, seperti virus. Kemudian security, aplikasi rental mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur autentikasi login untuk setiap akses pengguna yang berbeda-beda, sehingga sangat aman dan terlindungi. Kemudian communication, aplikasi rental mobil ini menggunakan bahasa Indonesia karena sebagian besar pengguna sistem ini berada di area wilayah Indonesia. Dan yang keempat, pembahasan yang keempat yaitu pembuatan use case diagram. Seperti di samping kanan ini ialah use case diagram dari pelanggan. Oke. Pelanggan merupakan aktor yang sudah terdaftar atau sudah mendaftar di rental mobil yang sudah melalui proses seleksi dari survei rental mobil. Maksudnya seleksi di sini ialah pelanggan tersebut benar-benar memasukkan data yang valid, benar-benar pelanggan istilahnya. Pelanggan pertama bisa login, melihat daftar mobil yang tersedia, kemudian memilih mobil, dan mengisi form pemesanan atau form penyewaan. Setelah itu melakukan pembayaran. Yang selanjutnya ialah use case admin. Admin merupakan aktor yang mempunyai hak untuk mengelola data yang ada pada sistem, seperti mengelola data mobil, mengelola data pelanggan, mengelola data supir, mengelola data pemesanan, dan mengset sopir yang bertugas pada data pemesanan tersebut. Kemudian yang terakhir ada use case sopir. Use case sopir. Sopir merupakan aktor yang terdapat dalam sistem yang memiliki hak untuk melihat daftar pelanggan yang menyewa mobil pada data pemesanan. Kemudian dapat mengupdate status penyewaan pertama saat mobil diantar dan mengupdate status penyewaan kedua saat mobil kembali. Ya, seperti itu. Kemudian skenario use case. Skenario use case diagram login. Preconditionnya sistem harus terhubung dulu ke jaringan internet, kemudian postconditionnya sistem login berhasil, pesan berhasil ditampilkan untuk dilihat pengguna. Skenario seperti ini, pertama adalah menginputkan username dan menginputkan password, kemudian melakukan validasi. Setelah melakukan validasi, mengizinkan akses sistem sesuai dengan hak akses. Kemudian apabila invalid, sistem akan menampilkan pesan error seperti ini. Kemudian yang kedua ialah use case diagram pilih mobil. Preconditionnya terhubung dulu seperti internet, kemudian login. Kemudian postconditionnya akan diarahkan ke menu pemesanan. Skenarionya seperti ini. Pertama ialah memilih tipe atau jenis mobil, kemudian memilih warna atau mobil yang tersedia. Kemudian mengklik tombol home atau back, itu extensionnya tambahan. Seperti itu. Kemudian skenario use case mengisi form pemesanan. Aktornya pelanggan. Preconditionnya, sistem harus terhubung dulu ke jaringan internet, kemudian melakukan login dan telah melakukan pilih mobil. Kemudian postconditionnya akan diarahkan ke menu pembayaran. Skenario seperti ini, menginputkan dulu ID pelanggan, nomor mobil, tanggal penyewaan, lama penyewaan, alamat
penjemputan, jam ambil, dan memilih atau memakai sopir atau tidak. Kemudian memilih metode pembayaran. Kemudian yang selanjutnya ialah skenario use case diagram melakukan pembayaran. Pertama ialah mengupload bukti pembayaran, kemudian mengklik button submit. Seperti itu. Preconditionnya seperti tadi, telah melakukan form pemesanan. Kemudian post conditionnya, form pemesanan selesai. Selanjutnya akan mendapatkan nomor telepon WA atau WA sopir dan admin. Seperti itu. Kemudian activity diagramnya seperti ini. Seperti tadi, di tabel skenario tadi. Stepnya sama. Ini activity diagramnya, registrasi. Ini lihat daftar mobil. Kemudian ini pilih mobil. Kemudian ini mengisi form pemesanan. Tadi seperti skenario use case tadi. Dan ini adalah melakukan pembayaran. Seperti itu. Kemudian pada halaman login, user interface-nya seperti ini. Pada halaman registrasi seperti ini. Kemudian ini adalah halaman pilih mobil. Apabila yang tadi pada indeks ada buton pilih mobil diklik, maka akan mengarah ke ini, halaman pilih mobil ini. Terdapat foto mobil, informasi mobil, jenis mobil, dan warna mobil tersebut. Kemudian apabila diklik pesan, akan menuju ke halaman form pemesanan. Apabila form pemesanan diklik, akan menuju ke halaman melakukan pembayaran, unggah bukti pembayaran, seperti itu. Nah, ini ialah pada halaman admin, halaman kelola data mobil. Kalau ini adalah halaman kelola data pelanggan. Ini ialah halaman kelola data supir. Ini ialah halaman kelola data pemesanan pada halaman admin. Yang ini agak sedikit berbeda karena di sini ada set sopir. Pada data pemesanan dapat mengatur sopir yang bertugas untuk pemesanan tersebut. Kemudian ini adalah pada halaman admin, terdapat halaman tambah data mobil untuk menambahkan data mobil tersebut ke dalam database. Kalau ini data pelanggan, kemudian ini data sopir, kemudian ini adalah data pemesanan. Nah, untuk pertemuan 9 dan pertemuan 10-nya ialah rancangan diagram kelas. Di sini terdapat beberapa kelas yaitu login, pelanggan, admin, sopir, pemesanan, dan mobil seperti itu. Pada kelas pelanggan, admin serta sopir memiliki relasi generalisasi yang dimana digunakan untuk menghubungkan antara kelas induk, induknya yaitu admin, sopir, dan pelanggan kepada kelas turunan yaitu login. Kemudian kelas pelanggan dan kelas sopir memiliki relasi asosiasi berarah karena relasi antar kelas tersebut dengan makna kelas yang digunakan oleh kelas lain, yaitu ID pelanggan dan NIK sebagai primary key yang digunakan oleh kelas pemesanan sebagai foreign key. Kemudian kelas pelanggan memiliki relasi asosiasi terhadap kelas admin karena menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Kelas sopir memiliki relasi asosiasi terhadap kelas admin karena menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Kelas pemesanan memiliki relasi asosiasi terhadap kelas admin karena menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Kelas mobil memiliki relasi asosiasi berarah karena relasi tersebut dengan kelas pemesanan digunakan oleh kelas pemesanan, yaitu plat mobil sebagai yang tadinya di kelas mobil sebagai primary key, kemudian pada di kelas pemesanan menjadi foreign key. Nah, ini ialah pertemuan 11 yaitu sequence diagram. Ini sequence diagram login. Alurnya seperti ini. Apabila aktor menekan tombol login, halaman login akan menampilkan halaman tersebut. Kemudian aktor menginputkan lagi username dan password.
kemudian halaman login mengirimkan inputan tersebut. Controller melakukan validasi terhadap database. Apabila error, database akan mengirimkan error, controller juga akan mengirim error. Halaman login akan menampilkan pesan error. Nah, seperti itu. Apabila validasi berhasil, database akan mengirimkan validasi berhasil, kemudian controller akan mengirimkan pesan tersebut berhasil. Halaman login akan menampilkan pesan berhasil dan membawa kepada halaman awal, seperti itu, sesuai dengan role-nya. Ya, ini adalah sequence diagram pemesanan. Aktor atau pelanggan melakukan login terlebih dahulu, kemudian masuk menu daftar mobil, kemudian pilih dan melakukan input pemesanan. Apabila sudah akan melakukan upload bukti pembayaran, kemudian akan menyimpan data pemesanan tersebut ke dalam database. Apabila sukses, akan menampilkan pesan sukses menyimpan data pemesanan kepada pelanggan. Kemudian ini adalah kelola data oleh admin. Sequence diagramnya yaitu masuk menu utama admin, dashboard admin. Kemudian pilih dan olah data sesuai dengan apa yang ingin diolah. Kemudian setelah selesai akan menyimpan ke dalam database. Kemudian database mengirimkan pesan kembali sukses menyimpan data. Kemudian pada form tersebut mengirimkan lagi kepada dashboard admin pesan sukses. Kemudian dashboard admin mengirimkan pesan sukses kepada admin, seperti itu. Di sini ada 4 data olah, tapi prosesnya sama semua seperti itu. Kemudian ini adalah sequence diagram sopir. Sopir melakukan login terlebih dahulu, kemudian masuk menu daftar pemesanan, melihat pemesanan yang dipilih, yang sesuai dengan NIK sopir tersebut. Kemudian apabila sudah, akan melakukan update status pemesanan 1, yaitu pengantaran. Kemudian update status 1 mengirimkan database ke dalam database. Kemudian database melakukan update. Apabila berhasil akan ditampilkan kepada sopir. Kemudian sopir melakukan lagi update status pemesanan 2. Dan database menyimpan data tersebut. Kemudian database mengupdate. Apabila berhasil akan menampilkan status berhasil, seperti itu. Nah, untuk pertemuan 12 ialah menghitung biaya dan estimasi pengembangan aplikasi. Calculated AW-nya yaitu ialah 9, karena di sini aktornya yaitu 3, semuanya kompleks, admin, sopir, dan pelanggan, maka mendapatkan nilai 9. Kemudian calculated UUCP-nya ialah 95, karena terdapat 6 use case simple point, kemudian 5 average, 1 kompleks. Kemudian TCF-nya mendapat 0,98. EF-nya mendapat 0,89. Nah, ialah hasil yang didapatkan ialah use case point-nya ialah 90,7, host or effort-nya 907. Dapat disimpulkan bahwa estimasi waktu pengerjaannya ialah 91 hari. Dan dengan biaya mencapai Rp13.606.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.